Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang merupakan karya daripada Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan alhamdulillah kita sudah cukup lama membahas kitab ini, dan hari ini kita di materi-materi yang terakhir dari kitab ini. Tersisa kurang lebih 4-5 pembahasan. Dan di kesempatan yang berbahagia ini kita masuk ke Ar-Rabi'ah was-Sab'un atau Al-Kabirah Ar-Rabi'ah was-Sab'un, dosa besar yang ke-74. Mohon maaf, Al-Kabirah Ats-Tsalitsah was-Sab'un, dosa besar yang ke-73, yakni berjudi, Al-Qimar atau Al-Maisir. Al-Qimar atau Al-Maisir banyak bentuknya, dan apapun bentuknya semua diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di sini penulis menyebutkan beberapa dalil. Ada 2 dalil yang disebutkan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Yang pertama firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah mulai dari ayat 90 sampai 91. Firman Allah Azza wa Jalla, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya al-khamr minuman keras, wal maisir dan judi, wal ansab wal azlam, al ansab yakni menyembelih hewan kurban untuk berhala, wal azlam dan mengundi nasib dengan panah, semuanya adalah rijsun, kotoran, najis, sesuatu yang kotor, perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang najis yang tidak pantas dilakukan seorang muslim. Min amali syaitan, dan termasuk daripada perbuatan syaitan. Di ayat ke-90 ini selain menyebutkan judi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dosa-dosa lainnya yang masuk dalam kategori rijsun, kotoran, najis. Dan ini termasuk daripada amalan syaitan. Yani yang pertama adalah minuman keras, dan ini pernah kita bahas sebelumnya. Begitu pula al-maisir, berjudi. Yang ketiga adalah menyembelih hewan kurban untuk berhala, ini juga sudah kita bahas. Wal ajzlam, dan mengundi nasib dengan panah. Keempat hal ini adalah kebiasaan masyarakat jahiliyah yang telah dihapus dalam Islam. Dan khususnya masalah judi di sini nanti akan disebutkan lagi secara khusus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, judi dan khamr di ayat berikutnya. Namun di ayat ke-90 ini kita akan lihat bahwa di sini ada 2 hal yang menunjukkan jeleknya perbuatan ini. Dan secara khusus judi di sini disebutkan. Yang pertama, dia adalah rijsun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai rijs, an-najis, yakni kotoran, najis. Walaupun mungkin secara his tidak kotor, tapi secara maknawi dia
adalah perbuatan kotor, perbuatan yang tidak layak dilakukan seorang muslim. Nah, ketika disebut sebagai sebuah rijs, sebagai sebuah kotoran, maka hendaknya setiap muslim tentu berupaya agar menghindari kotoran, menghindari hal-hal yang najis. Ini fitrah seorang muslim. Nah, dia tidak akan bermuamalah dengan sesuatu yang najis. Dia tidak akan berdekat-dekat dengan sesuatu yang kotor. Nah, maka alasan pertama kenapa kita meninggalkan judi adalah dia adalah najis, kotoran. Yang kedua, Allah SWT menyebutnya sebagai perbuatan daripada syaitan. Ini manakala kita berjudi dan melakukan dosa-dosa besar yang lainnya yang disebutkan di ayat 90 ini, maka seakan-akan kita mengikuti perbuatan syaitan. Kita masuk ke dalam barisan syaitan. Kita melakukan tindakan yang dilakukan syaitan. Sedangkan syaitan kita tahu adalah musuh bagi kita. Yang tidak pantas seorang muslim melakukan sesuatu yang dilakukan musuh. Karena syaitan, kita semua tahu bahwa syaitan berusaha dengan keras agar menyesatkan manusia. Bahkan dia bersumpah di hadapan Allah mau menyesatkan seluruh manusia. Dan di antara cara menyesatkan manusia dengan wasilah perbuatan-perbuatan najis ini. Di antaranya adalah al-maisir atau al-qimar, berjudi. Dan semua termasuk daripada memakan harta manusia tanpa hak. Karena kita mengambil siapa saja yang menang dalam judi ini, dia telah mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Nah, bisa jadi dia memakan harta anak yatim, bisa jadi dia makan para harta fuqara wal masakin. Tentunya tidak dibenarkan dalam syariat. Nah, dengan cara seperti ini tidak dibenarkan dalam syariat. Karena itulah disebutkan di ayat 90 dua hal yang menjadi pendorong bagi kita agar kita meninggalkan dan menjauhi perbuatan ini dengan sejauh-jauhnya adalah, yang pertama dia adalah kotoran, najis, dan yang kedua dia adalah termasuk perbuatan syaitan yang merupakan musuh kita. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan syaitan menjatuhkan kita ke dalam perbuatan dosa yang disebutkan di ayat 90-nya, khususnya dua. Melalui wasilah khamr dan judi ada sebuah hal yang ingin dicapai oleh syaitan. Ada sebuah bencana, sebuah musibah yang diinginkan oleh syaitan melalui dosa-dosa ini. Di antaranya khususnya al-khamr dan al-maisir, minuman keras dan judi. Nah, bagaimana kita dengarkan bagaimana penjelasan Allah Azza wa Jalla di ayat 91-nya? Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah. Nah, ternyata tujuan di balik ini semua adalah di balik tujuan syaitan menggelincirkan kita ke dalam minuman khamr dan judi adalah dalam rangka untuk menyebabkan permusuhan dan saling benci antara kaum muslimin. Lihat, syaitan ingin membuat kita bercerai-berai karena dua hal inilah penyebab terjadinya perkelahian, terjadinya perselisihan dan perpecahan di antara kaum muslimin. Minuman khamr membuat seseorang melakukan tindakan yang bisa jadi menyakiti saudaranya, bahkan bisa jadi membunuh saudaranya. Al-khamr secara khusus pernah kita bahas, dia adalah ummul khaba'ith, induk dari semua keburukan. Dengan dia minum khamr kemudian tertutupi akal sehatnya, dia bisa melakukan kejahatan jenis apa saja. Dan ini yang mengerikan. Dan dari sini bisa muncul permusuhan karena tidak sadar dia mengucapkan kalimat-kalimat kotor untuk saudaranya. Karena tidak sadar tertutup akal sehatnya, dia melakukan tindakan-tindakan yang buruk kepada saudaranya. Akhirnya membuat satu sama lain saling membenci. Akhirnya membuat satu sama lain saling berpecah belah. Dan bisa jadi sampai ke tingkat di mana terjadi pertumpahan darah. Dan inilah yang diinginkan syaitan. Dari khamr dan judi inilah tujuannya. Memecah belah kaum muslimin, memperluas jurang pemisah antara kaum muslimin, dan sebagaimana kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka syaitan ingin menyebabkan kita lemah. Syaitan ingin menyebabkan kaum muslimin tercerai-berai dengan dua ini, khamr
dan judi. Dan teman akan temukan tidaklah ada majelis khamr atau majelis maisir, tidaklah ada majelis judi dan majelis minuman khamr kecuali pasti akan ada maksiat-maksiat lain, dan akhirnya sampai ke tingkat bisa jadi terjadi penganiayaan, terjadi permusuhan, bahkan bisa jadi terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin. Inilah yang diinginkan oleh syaitan. Kemudian yang kedua, selain memecah belah kaum muslimin, yang kedua adalah agar mencegah kita dari mengingat Allah dan mencegah kita dari sholat. Ini orang mabuk tidak mungkin dia bisa menegakkan sholat. Karena itu dulu ketika khamar belum diharamkan secara menyeluruh, sebagian sahabat masih mabuk tapi jauh-jauh hari sebelum sholat. Yani dia sholat setelah sholat isya, dia mabuk setelah sholat isya. Dia mabuk setelah sholat isya. Namun terjadilah apa yang terjadi kemudian setelah itu turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk fajtanibuh, jauhilah khamr, jauhilah al-maisir, judi, jauhilah menyembelih hewan kurban untuk berhala, jauhilah mengundi nasib dengan panah. Ini semua adalah najis, ini semua adalah perbuatan syaitan, maka fajtanibuh. Maka hendaknya kita yang berakal sehat ini meninggalkannya, menjauhinya, la'allakum tuflihun. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian al-falah, yakni keberuntungan. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yakni surga, dan dijauhkan dari apa yang kita tidak inginkan, yakni neraka. Barang siapa yang ingin sukses, barang siapa yang ingin berbahagia, barang siapa yang ingin beruntung dunia dan akhirat, maka jauhilah dosa-dosa ini. Dan di antara hal yang juga pasti akan terhalang dari seorang muslim manakala dia sibuk dengan judi dan khamar adalah salat. Dan salat adalah ibadah besar yang mana para ulama sebagiannya berpendapat barang siapa meninggalkan salat walaupun sekali saja dengan sengaja, maka bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Nah, inilah tujuan syaitan, agar kita murtad, agar kita keluar dari Islam, agar kita meninggalkan zikir, agar kita berpecah belah. Ini semua adalah tujuan akhir daripada didorongnya manusia untuk melakukan dua dosa besar ini, yakni al-khamr, minuman keras, dan al-maisir, berjudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari dosa-dosa ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kaum muslimin. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang berbicara tentang haramnya mengambil harta manusia dengan batil cukup banyak, kata Imam Az-Zahabi, tapi cukuplah kiranya surat Al-Maidah 90 sampai 91 ini sebagai pengingat bagi kita semua. Setelah itu penulis menyebutkan sebuah hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan juga dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq." Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berkata kepada saudaranya, "Mari sini kita berjudi," yakni baru sekedar omongan saja, "Mari kita berjudi," mengajak saudaranya untuk berjudi, falyatasaddaq, ucapan ini walaupun belum menjadi sebuah amalan nyata, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dihapus, dibayar kafarah untuknya dengan jalan bersedekah. Falyatasaddaq. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, fa idza kana mujarradul qaul ma'siyah mujibah lis-sadaqah al-mukaffirah, fama dhannuka bil fi'l. Kalau seandainya perkataannya saja dilarang, yakni perkataan seseorang, "Ayo kita berbuat judi," atau mari kita berjudi, ucapan saja belum sampai ke tingkat amalan, ini saja ada kelaziman untuk membayar kafarah berupa sedekah. Lalu bagaimana kira-kira menurut Anda jika dia melakukannya? Bukankah lebih besar lagi dosanya? Wa huwa dakhilun fi aklil mali bil batil, dan ini semua tentu masuk ke dalam memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu penulis menyebutkan dosa besar yang berikutnya, dosa besar ar-rabi'ah was-sab'un. Dosa besar yang ke-74, yakni al-ilhad fil haram. Melakukan kerusakan, berbuat kejahatan di al-haram. Al-haram di sini maksudnya al-haram al-makki atau al-haram al-madani.
Al-Haram di sini masuk ke dalamnya kota Mekah dan lebih khusus lagi Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah, dan kota Madinah yang lebih khusus lagi Masjid An-Nabawi. Kedua tempat ini, Al-Haram Al-Makki maupun Al-Haram Al-Madani, baik kota Mekah maupun kota Madinah ini adalah kota yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kota yang punya keagungan, kota yang punya kehormatan. Kota yang punya keutamaan bagi orang-orang yang datang ke sana. Nah, adapun Mekah kita semua tahu haji dilakukan di sana. Adapun Madinah kita tahu bahwa dia adalah tempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi wafat di sana. Dikuburkan di Madinah. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Di Mekah ada Ka'bah, di Madinah ada Masjid Nabawi. Keduanya adalah Al-Haram yang punya kemuliaan, punya kesucian dan wajib diagungkan. Maka dosa-dosa yang dilakukan di tempat-tempat seperti ini tentu berbeda dengan dosa-dosa yang dilakukan di tempat lain. Kezaliman yang dilakukan di tempat lain tentu tidak sama dengan kezaliman yang dilakukan di Masjidil Haram misalnya. Dosa yang dilakukan di kota lain dengan dosa yang dilakukan di dua kota ini tentu beda kejelekannya. Semakin sebuah tempat mempunyai sebuah kemuliaan, maka apabila dosa dilakukan di tempat tersebut maka semakin besar. Misalnya sebagai contoh, na'udzubillah, perbuatan zina. Tentu akan beda antara orang berbuat zina di rumahnya dengan berbuat zina di rumah Allah tabaraka wa ta'ala, di masjid misalnya, wa iyadzubillah. Zina itu sendiri sudah dosa besar. Lalu bagaimana kalau dilakukan di tempat yang dimuliakan? Di tempat yang di situ Allah Subhanahu wa taala menisbatkan sebagai rumahnya, maka tidak pantas. Begitu pula berbuat kezaliman, berbuat kerusakan, berbuat kejahatan di dua kota Al-Haram, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat di situ orang beriktikaf, orang melakukan ibadah haji, orang beribadah di sana, maka barang siapa yang melakukan kezaliman, kejahatan di sana, maka akan diancam oleh Allah dengan ancaman yang lebih keras. Penulis menyebutkan sebuah ayat yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 25 ketika berbicara tentang kewajiban haji dan keutamaan Masjidil Haram. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Masjidil Haram dan Al-Haram secara umum, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min 'adzabin alim." Surat Al-Hajj ayat 25. Barang siapa yang menginginkan berbuat kerusakan, berbuat kezaliman di tempat tersebut, ya di Masjidil Haram atau di Al-Haram secara umum, nudzikhu min 'adzabin alim, kelak kami akan merasakan kepadanya azab yang sangat pedih. Maka saya katakan ini ancaman yang khusus. Berbuat kejahatan, berbuat kezaliman, berbuat kerusakan secara umum dilarang dalam Islam. Tapi manakala dilakukan di tempat yang disucikan, di tempat yang terhormat, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dan menyuruh kita untuk mengagungkannya, maka tentu akan menjadi kejahatan yang berlipat-lipat kejelekannya. Maka di sini diancam secara khusus dalam surat Al-Hajj ini, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min 'adzabin alim." Barang siapa yang berupaya melakukan kejahatan, berbuat kezaliman di Al-Haram, maka kelak kami akan merasakan baginya azab yang pedih kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dari sebuah hadis dari Ubaid bin Umair dari bapaknya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di haji wada'. Kenapa dinamakan Al-Wada? Karena haji itu haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau wafat. Maka seakan-akan haji yang dilakukan Nabi tahun itu adalah Hajjatul Wada', yakni haji perpisahan. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perpisahan kepada para sahabatnya dan kaum muslimin secara umum saat itu. Maka di antara yang beliau sampaikan di khutbah Hajjatul Wada', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna awliya Allahil musallun man yuqimus salah wa yasumu Ramadan wa yu'ti zakata malih yahtasibuha wa yajtanibul kaba'ir allati nahallahu anha
Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah adalah orang yang menegakkan salat, berpuasa Ramadan dan menunaikan zakat, serta meninggalkan dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, sini lihat di sini di awal khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri orang yang dikatakan sebagai wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu adalah orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dia menegakkan salat, berpuasa Ramadan, dia mengeluarkan zakat dan ibadah-ibadah lain, dan dia berharap pahala dari Allah dari ibadah-ibadah tersebut. Serta wali-wali Allah itu selain mereka melaksanakan kewajiban, juga meninggalkan maksiat dan dosa. Di antaranya adalah meninggalkan dosa-dosa besar yang Nabi SAW larang mereka untuk melakukannya. Inilah wali-wali, inilah hakikat dari wali-wali Allah. Bukan orang yang melanggar syariat. Tidak benar kalau ada orang minum khamar kemudian dia mengatakan saya wali Allah. Khamar ketika saya minum berubah menjadi air putih di tenggorokan saya. Kita katakan ini adalah perkataan yang di luar akal sehat. Ini adalah perkataan kebodohan. Barang siapa yang mempercayainya, dia benar-benar di atas kebodohan. Orang yang melakukannya fasik. Bahkan bisa jadi jika dia menghalalkan minum khamr, bisa jadi bukan wali Allah, wali syaitan. Ya, dia wali, tapi wali-wali syaitan, bukan wali-wali Allah. Wali-wali Allah adalah orang yang menjaga syariat. Nama saja wali Allah. Al-wali artinya yang dekat dengan Allah. Al-wali artinya al-qarib, yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah pasti dia taat kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi semua larangan. Kalau ada orang mengaku dia wali, tapi dia melakukan kemaksiatan, dia meninggalkan sholat misalnya dengan mengatakan saya sudah tidak lagi wajib melaksanakan sholat, saya sudah terlepas dari syariat karena sudah sampai ke tingkat hakikat atau ma'rifat, sebagaimana istilah-istilah mereka yang semuanya adalah istilah-istilah yang tidak dikenal dalam syariat kita. Istilah-istilah yang mereka buat sendiri. Bukan istilah-istilah yang diajarkan Nabi SAW. Mereka bisa jadi keluar dari Islam. Mereka bisa jadi murtad, bisa jadi. Karena keyakinan mereka bahwa mereka terlepas dari kewajiban. Ya, mereka wali sesuai dengan omongannya, tapi wali-wali syaitan. Bukan wali-wali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya kita jangan percaya dengan orang-orang seperti ini. Mereka adalah wali-wali syaitan. Justru kita jauhi wali-wali syaitan dan kita berupaya agar menjadi wali-wali Allah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu seseorang bertanya kepada Nabi SAW, faqala ya Rasulullah mal kabair. Ketika Nabi menyebutkan bahwa wali-wali Allah adalah orang-orang yang meninggalkan dosa besar, setelah itu ada salah seorang sahabatnya bertanya, ya Rasulullah apa saja dosa-dosa besar itu? Maka Nabi SAW menyebutkan, hunna tis'un, dia ada 9. Yang pertama asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah, ini sudah kita bahas. Yang kedua membunuh wa qatlu mu'minin bighairi haqq, membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang hak, ini juga sudah kita bahas. Dosa besar yang ketiga as-sihr, sihir, dan ini juga sudah kita bahas. Yang keempat wa firaru yaumaz zahf, lari dari medan perang saat dua pasukan sudah bertemu, ini juga sudah kita bahas. Yang kelima memakan harta anak yatim, yang keenam memakan riba, yang ketujuh memfitnah perempuan-perempuan baik-baik berbuat zina. Kemudian yang ke-8 uququl walidain, dan yang ke-9 adalah istihlalul baitil haram qiblatikum, melakukan kezaliman, melanggar kemuliaan al-haram dengan melakukan kerusakan, kemaksiatan dan kezaliman di Masjidil Haram atau di al-haram secara umum. Nah, inilah 9 dosa-dosa besar yang wajib dijauhi, dan yang penting di sini yang nomor 9 yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah berbuat kezaliman, berbuat kejahatan, melakukan kezaliman di al-haram, baik al-haram al-makki maupun al-haram al-madani. Kata Nabi SAW, beliau melanjutkan, ma min rajulin yamutu lam ya'mal haula'il kabair wa yuqimus shalah wa yu'tiz zakah illa kana ma'an nabi fi dari abwabuha masari'u min dhahab. Barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar ini, yang 9 tadi, kemudian diiringi dengan dia melaksanakan perintah, diantaranya melaksanakan menegakkan sholat,
menunaikan zakat, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Azza wa Jal, di istana-istana emas. Hadis ini sanadnya sahih sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang kedua yang juga berbicara tentang dosa besar yang ke-74 ini, berbuat zalim dan berbuat kejahatan di Al-Haram. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna a'dan nasi 'ala Allah man qatala fil haram aw qatala ghaira qatilih aw qatala bidhuhulil jahiliyah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling bermusuhan kepada Allah, orang yang sangat bermusuhan dengan Allah adalah orang yang melakukan pembunuhan di Al-Haram, membunuh orang di Haram, atau membunuh orang yang tidak berbuat dosa membunuh, atau membunuh karena alasan-alasan jahiliyah. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam mustadnya. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa orang yang melakukan kejahatan di Al-Haram, di antaranya membunuh jiwa yang tidak bersalah di Al-Haram, dia termasuk orang yang kelak nanti akan dimusuhi oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Jadi menunjukkan bahwa dosa berbuat kerusakan, berbuat kezaliman di Al-Haram termasuk dosa-dosa besar. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, dan ini semua mudah-mudahan menjadi al-ilmun nafi' yang mendorong kita untuk melakukan amalan saleh. Dan insyaallah kita buka tanya jawab setelah yang berikut ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang telah kita bahas di hari ini dan yang telah kita bahas sebelumnya dari kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menjadi ilmu yang bermanfaat, yang tentu harapannya menjadi amalan soleh yang dengannya kita meninggalkan dosa-dosa besar tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita semua hidayah taufik agar terus istiqamah di atas jalan yang hak ini dan dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Kita tutup wa sallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.